Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan hasil proyek saya tentang daftar produk. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, pertama aku akan ngejelasin kode-kodenya dulu. Berarti pertama di sini ada app. App ini anggapannya seperti otak aplikasi. Otak aplikasi di mana di dalam app ini ada isi folder lagi seperti config, controller, dan lain-lain. Nah, bisa kita mulai dari penjelasan yang pertama. Fungsi app ini seperti untuk menempatkan folder di dalamnya, kayak kepala folder gitulah. Nah, terus kedua itu ada config PHP, yaitu config database, tempat menyimpan konfigurasi koneksi database seperti host user password database name. Nah, terus ada product controllers ini sama, yaitu fungsinya berisi logika pengolahan request produk seperti index, create, edit, dan delete, dan juga bisa memanggil model lalu melempar data ke view. Terus ada core ini komponen inti dari arsitektur MVCMO atau database-nya. Ada app PHP, yaitu router utama untuk mengeksekusi controller yang sesuai berdasarkan URL. Terus ada controller PHP, yaitu base controller. Semua controller lain bisa mewarisi fungsi dasar seperti view. Ada database PHP, yaitu untuk digunakan oleh model agar akses database lebih mudah. Terus ada produk model PHP. Produk modul PHP kalau nggak salah, di sini. Itu fungsinya berisi fungsi untuk mengakses database produk seperti get all, get id, create, update, dan delete. Digunakan oleh controller untuk mengambil data dari tabel produk. Terus ada helper security. Helper security berisi fungsi keamanan. Contoh sanitizer. Tulisannya sanitizer pakai Z untuk membersihkan input. Terus ada CSRF token untuk mencegah serangan CSRF pada form. Terus ada views. Nah, ada views di sini tempat menyimpan file tampilan HTML plus PHP yang dilihat pengguna. Ada produk berisi tampilan halaman produk seperti indeks PHP menampilkan daftar produk, create PHP, from tambah produk, dan edit PHP untuk from edit produk. Terus ada templates. Template ini berisi template umum seperti header PHP, bagian atas halaman seperti judul, menu, dan lain-lain. Ada footer PHP, ini untuk bagian bawah halaman, penutup HTML gitu loh. Terus ada apa ya? Ada public. Ada HT access untuk file konfigurasi APC dan juga digunakan untuk URL rerouting agar semua request masuk public ke index. Kita lanjut ke produknya kita. Nah, yang pertama itu untuk misalkan upload gambar produk atau juga menambahkan produk. Jadi tambahkan produk. Misalkan tipe X. Nah, tipe X kantin, misalkan deskripsinya gitu. Nah, dengan harganya 5.000, kita ini seperti membuat produk kita sendiri dengan stok misal 10. Nah, pilih kategori, kalian bisa nulisnya sendiri nanti di mana ya? Di indeks PHP yang tadi itu. Nah, gini. Karena aku gak punya gambarnya, jadi kalian bisa menambahkan gambar yang sesuai kalian inginkan. Misalkan begini. Nah,
Yang kedua di sini ada pencarian produk. Tampilkan hasil pencarian. Nah, misalkan gini, kayak X. Nah, ini. Nah, maka yang muncul adalah X, tipe X gitu loh. Ngerti kan? Nah, kita lanjut. Filter berdasarkan kategori. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu. Di sini kan kategoriku kan ada alat tulis, fashion, dan alat tulis. Jadi kalau misalkan kita pencet alat tulis, maka nanti yang muncul ini 3 gitu. Jadi yang fashion itu beda sendiri. Jadi harus dipilih-pilih dulu. Lanjut ke fitur registrasi sistem sebagai penjual. Nah, kalian bisa daftar penjual di sini. Kalau maksudnya registrasi sebagai penjual, kalian bisa mendaftarkannya di sini dulu kan. Nah, kalian bisa mendaftarkan seperti nama, email, password gitu. Kalian masukin datanya ke sini. Kalau misalkan ingin registrasi. Terus lanjut fitur login. Nah, kalian bisa ke sini. Misalkan ya, ini. Misalkan ini. Terus masukin password kalian. Gitu. Nah, otomatis bakalan kembali ke produk. Sebenarnya ini login di awal-awal, tapi aku udah login, jadi aku login lagi biar kalian tahu gimana cara fitur login yang aku buat. Lanjut ke filter multi user. Nah, filter multi user itu aku gabungin dengan filter login kan, yaitu admin dan penjual. Jadi sama aja login di fitur login gitu. Admin memiliki akses. Nah, mengelola penjualan dan produk. Nah, untuk fitur dashboard juga 8 dengan 9 ini aku gabungin di login ini. Terus kita lanjutkan simulasi keranjang. Nah, kita masuk dulu kan. Nah, kalau misalkan kalian ingin memasuki produk ke keranjang, kalian tinggal pencet saja. Kalau misalkan kalian ingin beli-beli gitu, nah kalian bisa pencet barang yang kalian ingin simpan dulu. Terus lanjut kita ke Vescode-nya. Di sini, nah kita ke indeks. Untuk membuat nama-nama tabelnya, kalian bisa ngetik ini di indeks PHP ya. Nah, untuk kategorinya kalian bisa isi ini, kalian bisa tambahin sendiri kayak misalnya ini. Kalau misalkan gini, alat doang kan diubah, jadi kita refresh di new. Nah, semua kategori jadi alat kan. Oke. Terus di sini kalian kalau misalkan ingin nambahin kayak nama-nama tabelnya, kalian bisa ini ID barang, gambar, nama. Nah, ini nama-nama tabelnya aku ada di sini. Aku cuman gini. Nah, ID barang, gambar, nama kan. Kita lihat ID barang, gambar, dan nama. Nah, udah ada. Kalian bisa menambahkannya. Nah, udah itu. Jangan lupa di produk controller ini juga sangat penting. Ya, sebenarnya penting sih semua. Tapi ya tergantung kalian mau membuat produk apa dan bagaimana cara membuat folder dan filenya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan folder dan file-file yang saya telah buat. Semoga bermanfaat dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.